Firman Tuhan terambil dari Injil Matius 10 ayat 40 sampai dengan yang ke-42 yang demikian. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan melakukannya. Haleluya. 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 Shalom. Meskipun terhalang masker tapi juga tutup. Semangat. Ya Bapak Ibu yang terkasih, pada hari ini kita diperkenan Tuhan untuk memulai ibadah offline, ibadah bersama-sama dalam rumah ibadah ini. Meskipun dengan tetap menggunakan protokol yang ada dengan ketat, tapi kita percaya bahwa Tuhan memberkati. Nah, karena itu kita bersama-sama menerima firman Tuhan dengan tema pada saat ini, lemah lembut terhadap sesama. Jemaat terkasih dalam Tuhan Kristus, tentunya kita sebagai makhluk sosial manusia tidak akan pernah lepas dari sesama kita. Setiap hari, setiap saat pasti kita berjumpa dengan sesama kita. Yang paling dekat yaitu keluarga. Ya toh? Bangun tidur pasti ada orang di samping kita. Lalu agak jauh tetangga di sekitar kita, dan juga orang-orang yang lain. Artinya senantiasa kita itu berinteraksi dengan orang lain, berhubungan dengan orang lain. Meskipun dalam situasi seperti ini, kita pun juga pasti tetap berhubungan dengan orang lain. Entah melalui media sosial ataupun juga yang lainnya, kita tidak akan pernah lepas dengan sesama kita. Di dalam kita berhubungan dengan orang lain, pasti banyak hal terjadi. Sesuatu yang tidak diinginkan juga bisa terjadi. Pernah ada seseorang yang tidak ada niatan jelek terhadap sesamanya, datang lalu kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol. Entah yang dibicarakan apa, ujuk-ujuk kok malah jadi rame. Suami istri pun juga seringkali seperti ini, bicara baik-baik, tapi kalau ujung-ujungnya malah rame. Nanti betul pernah seperti itu. Lah kenapa kok terjadi? Ya kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Sehingga bagaimana menjaga relasi itu sebagai sesuatu yang sangat penting. Karena apa? Karena dengan menjaga relasi, kita membangun relasi, berarti juga membangun kehidupan yang lebih baik lagi. Di muka tadi saya katakan bahwa kita tidak pernah terlepas berhubungan dengan orang lain. Nah, jikalau kita dalam relasi yang tidak baik dengan orang lain, pasti akhirnya terkena pada diri kita sendiri, hidup kita tidak nyaman. Seberapa kuat, seberapa tinggi jabatan, seberapa kayanya kita, tidak akan bisa lepas dari orang lain. Seberapa kuatnya kita, seberapa tingginya jabatan kita, seberapa apa yang kita punya, toh kalau relasi itu tidak baik, akhirnya kita juga tidak dapat merasakan damai sejahtera. Dalam ilustrasi Jawa dikatakan ketika ada seorang raja yang liwat di hadapan kawulanya, lalu karena raja ini terkenal raja yang tidak baik, para kawula kuwi ketoke menyambut dengan bahagia, dengan sukacita, dengan penuh hormat. Yang dalam hatinya, opo
Kira-kira bagi raja itu merasa enggak bahwa dia sebenarnya tidak disenangi oleh orang banyak? Suatu saat pasti dia akan merasakannya. Dan ketika dia merasakannya, pasti dia merasa juga tidak nyaman. Bisa dengan kekerasan dia lalu memerintahkan orang untuk membunuh rakyatnya, atau juga malah sebaliknya dia menjadi orang yang baik. Nah, karena itu penting sekali relasi ini dalam hubungan dengan sesama. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam firman ini saat ini Tuhan mengajarkan bagaimana kita membangun sebuah relasi yang baik dengan orang lain. Membangun relasi yang baik dengan orang lain adalah yang pertama, bagaimana kita menghargai, menghormati orang lain. Siapapun mereka, haruslah kita mempunyai hati yang menghormati, menghargai. Jangan kita menganggap remeh, lebih rendah, orang yang kita hadapi, orang yang mungkin dikatakan tidak sebanding atau tidak sepadan. Tapi bagaimanapun juga Tuhan menghendaki supaya kita menerima, menghargai orang lain. Nah, sikap menerima, menghargai orang lain itu dikatakan dalam ayat kita, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku, dan seterusnya. Ia menyambut dia yang mengutus aku. Adalah sikap bagaimana kita menyambut Allah. Karena memang Allah harus disambut dengan hati yang sukacita dan penuh hormat. Bagaimana dia seperti dia yang menyambut aku. Ia menyambut dia yang mengutus aku. Artinya ketika kita berhadapan dengan orang lain, bagaimana kita memberikan hormat kita, memberikan respek kita, menghargai orang yang lain di luar kita, sebagaimana kita menyambut Allah yang hadir. Dalam ayat yang terakhir dikatakan, dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Karena ia muridku, itu jangan dibatasi, wah nek podo-podo Kristen berarti harus menerima dengan baik, tidak. Kata muridku itu berarti kepada setiap orang yang adalah milik Allah. Sebab pada dasarnya semua orang adalah milik Allah, murid Tuhan. Karena pada dasarnya setiap orang melakukan kehendak Tuhan. Sejahat-jahatnya orang, ketika dia menghadapi sesamanya, seringkali luluh hatinya. Artinya, siapapun mereka, pasti mereka juga melakukan firman Tuhan. Dan yang melakukan firman Tuhan adalah murid Tuhan. Nah, dengan demikian pertanyaannya, apakah dengan demikian menjadi murid Tuhan tidak terbatas pada orang Kristen saja? Tidak. Sebutan Kristen berarti kita mengabdi, menyatakan diri untuk melakukan kehendak Allah di dalam Kristus. Kristus adalah Allah. Berarti setiap orang yang melakukan kehendak Allah adalah juga murid Kristus. Nah, karena itu setiap orang yang melakukan kebaikan, setiap orang yang melakukan kehendak Tuhan adalah murid Tuhan. Nah, karena itu kata murid Tuhan di sini berarti tertuju kepada setiap orang. Kita tidak boleh membeda-bedakan. Nah, barang siapa yang memberikan air secangkir kepada salah seorang yang kecil ini, kata yang kecil ini seringkali karena orang memandang remeh, memandang hina, memandang tidak sepadan bagi orang-orang yang dianggap tidak sama dengan kita. Seringkali orang hanya memandang pada orang yang tinggi, yang besar, yang kuat, yang kaya. Tapi Yesus mengatakan, kalau kita menghormati mereka, kamu sudah mendapatkan upahnya di dunia. Tapi kamu harus menghargai, menerima, dan memberi orang yang paling kecil.
Nah, ini menunjukkan pada kita bahwa setiap orang, siapapun, tidak boleh kita lecehkan. Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sikap menghargai, sikap menerima, sikap menghormati orang lain adalah awal dari sebuah komunikasi, sebuah interaksi. Sebab kalau itu tidak ada, bagaimana sebuah interaksi komunikasi terjadi dengan baik? Kalau orang sudah melecehkan orang lain, pasti komunikasinya tidak baik. Hubungannya pasti tidak baik. Nah, hubungan yang tidak baik pasti mengakibatkan sesuatu yang tidak baik juga. Termasuk di dalamnya, meskipun dalam situasi COVID-19 ini, pernah enggak Anda marah-marah terhadap WA seseorang? Atau Anda melecehkan orang lain lewat WA Anda? Baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Pernah enggak? Sehingga orang lain lalu menjadi tidak enak. Pengennya guyon, pengennya membuka komunikasi yang baik, tapi kenyataannya malah merendahkan orang lain. Jadi jangan dipikir karena hanya lewat WA, hanya media sosial, tidak akan terjadi hal seperti ini. Bisa saja terjadi, karena komunikasi itu lewat apa saja bisa terjadi. Komunikasi fisik, badan, bahasa tubuh pun bisa juga terjadi. Kalau ada seseorang lewat di depan kita lalu kita melengos, itu kan bahasa tubuh loh, yang tidak menghargai orang lain. Kalau kita digitukan, bagaimana perasaan Anda? Pasti untuk membuka komunikasi menjadi tidak baik. Nah, Bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, pentingnya penerimaan penghargaan terhadap orang lain itu adalah kehendak Tuhan yang menyatakan bagaimana sesungguhnya kita mengasihi sesama kita. Bagaimana kita mengasihi Allah, kita nyatakan bagaimana kita mengasihi sesama manusia. Sehingga sesuatu yang tidak mungkin kita menghormati, menghargai Allah kalau kita tidak menghormati, menghargai sesama kita. Bagaimana bisa terjalin sebuah komunikasi yang baik dengan Allah kalau kita tidak bisa berkomunikasi dengan baik dengan sesama kita. Dalam sebuah ungkapan dikatakan, kalau ada seseorang yang baik kepadamu tetapi dia tidak sopan, tidak baik kepada pelayan, itu sesungguhnya orang yang tidak baik. Besok mungkin dalam status saya sampaikan. Jadi kalau kepada seorang pelayan tidak ramah, tidak baik, tidak hormat, bagaimana mungkin dia menghormati kamu? Berarti nek wong Jawa ngarani lamus. Don't trust everyone. Jangan percaya pada setiap orang, sebab apa yang dikatakan, apa yang diperbuat belum tentu itu sebuah tindakan yang sebenarnya. Tetapi ketika kita mengawali dengan menghormati, menghargai, menerima orang lain, sebuah kejujuran, ketulusan pasti menjadi jalan. Sikap menghormati, sikap menghargai di dalam bacaan kita dikatakan sebagai sikap yang lemah lembut. Sikap yang lemah lembut berarti lawan dari sikap yang keras hati. Kelemah lembutan adalah kunci untuk membuka sebuah interaksi. Kelemah lembutan adalah kunci untuk menciptakan hubungan yang baik. Karena Tuhan mengajarkannya kepada kita, berilah secangkir minuman kepada dia yang paling kecil. Sikap memberi minuman dalam tradisi Israel itu suatu penghargaan, penghormatan pada orang lain. Sama seperti di Jawa dulu. Di Jawa kan belum ada aqua pada waktu itu, belum ada warung yang banyak. Kalau ada seorang musafir yang berjalan, di mana dia minum, di mana dia mendapatkan makanan, minuman, di setiap rumah yang menyediakan di depan rumahnya. Kalingan boten tengajengan griya menika wonten napa? Gentong, wadah, banyu. Nek biyen nggo ngunjuk
nek saiki nggo wisuh. Sehingga orang mengatakan corona ini mengembalikan kita kepada suasana masa lalu. Suasana maksudnya keramatamahan, penghormatan, penghargaan masa lalu. Karena apa? Karena sekarang ini orang hidup individualisnya begitu tinggi. Nah, dengan menyediakan gentong pada air yang isinya air kepada orang lain itu juga suatu sikap penghargaan, penghormatan. Karena kita menghargai orang yang lewat, orang yang berjalan, orang yang sedang lelah di dalam kehidupannya. Memberi minuman kepada orang lain, Yesus mengatakan itulah sikap penghargaan, penerimaan, kelemah lembutan kita dalam menerima sesama kita. Nah, sikap lemah lembut ini bisa tercipta diawali dari hati yang penuh kasih percaya. Yesus mengatakan yang haram itu bukan yang masuk, tetapi yang keluar. Jadi nek dahar babi, dahar apa B1 itu ora haram kalau diterima dengan ucapan syukur. Ning sing metu saka tutuk kuwi ngunek-ngunekke wong, tidak bersyukur, itu yang menjadikan sesuatu menjadi haram. Artinya hati seseorang itulah yang mencerminkan apa yang dikatakannya. Yang dikatakan itu pasti sesuai dengan hatinya. Karena itu sikap lemah lembut, kasih akan terjadi begitu biasa dan otomatis kalau hatinya penuh dengan kelembutan dan kasih. Nah, karena itu jemaat terkasih dan Yesus Kristus adalah bagaimana kita yang merasakan anugerah Tuhan, kasih Allah yang dilimpahkan, melunakkan dan mengubah hati kita untuk dapat lembut dan mengasihi sesama. Yang kita nyatakan dalam hubungan kita dengan sesama kita. Disitulah warta Injil dinyatakan. Kelemah lembutan terhadap sesama adalah penghormatan, penghargaan, menerima sesama kita. Disitulah tercipta damai sejahtera. Meskipun dalam COVID-19 ini segala sesuatu menjadi terbatas, tetapi sesungguhnya segala sesuatu justru tidak terbatas. Karena kelemah lembutan, penghargaan pada orang tidak membatasi dan tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Maka lakukanlah. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa besok hari Kamis tanggal 21 Mei kita akan bersama-sama mengadakan perjamuan kudus. Oleh sebab itu marilah kita mempersiapkan diri kita, dan sebelumnya kita akan menerima pratelaan sakramen perjamuan yang demikian. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja, dalam kebaktian ini diadakan uji diri untuk menerima sakramen perjamuan sebagai sarana untuk memelihara iman. Pelayanan sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud: 1. Roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia.
2. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. 3. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan keperjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. 4. Sakramen perjamuan kudus menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai menjelang Ia datang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mengikuti sakramen perjamuan kudus, marilah kita menguji diri dengan bertanya kepada diri kita masing-masing sebagai berikut. 1. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari dosa tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya. 2. Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? 3. Apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? 4. Apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosanya, serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan menjadi sarana untuk memelihara iman. Kiranya Tuhan memberkati uji diri ini, sehingga kami dilayakkan untuk menghadap meja perjamuan Tuhan, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan Allah. Amin. Jemaat, mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami datang kepadamu ya Tuhan, mengucap syukur atas firman yang boleh Engkau beri bagi kami, yang mengajarkan kepada kami untuk bersikap lemah lembut sebagaimana Engkau telah lemah lembut kepada kami dan mengasihi kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk menjadi seseorang yang lemah lembut terhadap sesama kami. Biarlah kami senantiasa terbuka bagi sesama kami. Biarlah kami senantiasa melakukan komunikasi yang baik dengan sesama kami di dalam kasih. Biarlah kami boleh memberi secangkir minuman kepada semua orang. Dan karunia Bapa, biarlah semuanya itu menjadi berkat bagi dunia, damai sejahtera. Ya Bapa, kiranya Kau juga berkenan mendengarkan doa permohonan kami. Berkatilah atas keluarga kami, berkatilah atas kehidupan kami. Berilah senantiasa kesehatan dan kekuatan dalam setiap karya aktivitas yang boleh kami lakukan. Berkatilah dan senantiasa tuntun sertai kami dalam setiap perjalanan, sehingga keselamatan boleh terjadi dalam kehidupan kami. Biarlah senantiasa Kau berikan kebijaksanaan dan hati yang penuh percaya dan kasih, supaya dalam setiap kehidupan kami boleh mewartakan Injil dengan tindakan kasih kepada sesama kami. Biarlah Engkau juga memberikan semangat dan harapan kepada kami di dalam setiap karya pekerjaan yang kami lakukan, sehingga boleh membuahkan hasil-hasil yang baik bagi sesama dan juga mencukupi kebutuhan kami.
Bapa, berkatilah juga setiap pergumulan anak-anak kami, khususnya ketika mereka mengarungi dunia pendidikan. Ajarlah pada mereka untuk bertanggung jawab atas masa depan mereka. Ajarlah mereka untuk tetap bersemangat meraih harapan dan cita-cita mereka dengan menekuni dan melakukan segenap tanggung jawabnya di dalam pendidikannya. Meskipun dalam situasi saat ini mereka tetap setia dan penuh tanggung jawab melakukan kewajiban sebagai seorang pelajar mahasiswa. Dan biarlah mereka boleh meraih prestasi yang terbaik, dan ketika tiba saatnya mereka boleh meraih segala cita-citanya. Berkatilah juga Bapa dalam setiap pergaulannya. Biarlah Kau senantiasa menuntun, memimpin, dan meneguhkan iman anak-anak kami, supaya mereka tetap senantiasa menyatakan kasih kepada sesama, menghargai dan menghormati sesamanya, membangun relasi yang baik dengan sesamanya, dan juga terhindar dari setiap perbuatan jahat, pergaulan yang tidak baik. Berkatilah ya Bapa untuk warga gerejamu di GKJ Ndelanggu ini. Berkatilah mereka yang adi yuswo, di dalam usianya yang sepuh kami mengucap syukur atas anugerah berkat yang Kau senantiasa limpahkan. Dan biarlah dalam usia yang sepuh itu Tuhan juga senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, keberanian di dalam setiap pelayanan kepada sesama. Berkatilah hidup mereka Bapa, biarlah hari-hari yang dilalui menjadi hari-hari yang indah pemberian Tuhan, dan mereka boleh mengucap syukur dan senantiasa berkarya baik kepada sesamanya. Berkatilah ya Bapa setiap keluarga, Tuhan tolong supaya mereka hidup dalam cinta kasih-Mu. Biarlah mereka senantiasa boleh merasakan nikmat anugerah yang Kau beri, dan mereka pun boleh berbagi dengan sesamanya. Ya Bapa, berkatilah juga untuk setiap kegiatan-kegiatan program gereja yang telah kami nyatakan. Berkati dan mampukan kami untuk mewujudkan dalam setiap karya pelayanan. Biarlah semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Meskipun dalam situasi saat ini kami percaya Engkau tetap memampukan gereja-Mu mewujudkan karya pelayanannya kepada dunia, menebar kasih, membawa damai sejahtera kepada sesama. Ya Bapa, berkatilah juga kekasih-kekasih kami yang di minggu ini boleh merasakan anugerah Tuhan secara khusus ketika mereka boleh memperingati hari kelahirannya. Kami menyerahkan satu persatu pribadi yang ada kepada kasih-Mu ya Tuhan. Biarlah mereka boleh menghayati akan usia yang bertambah di dalam syukur akan pemeliharaan, dan di dalam perjalanannya mereka senantiasa menyerahkan hidupnya sepenuhnya dalam kuasa-Mu dan menyerahkan harapannya di dalam kehendak Tuhan. Berilah mereka kesehatan, kekuatan, dan sukacita. Berilah mereka harapan yang dinyatakan karena pemberian-Mu. Berkatilah mereka juga Bapa yang boleh memperingati hari ulang tahun pernikahannya. Engkau yang telah mempersatukan mereka dalam kasih, membangun keluarga. Biarlah kasih dan berkat-Mu senantiasa menyertai kehidupan berkeluarganya di dalam damai sejahtera, rukun, dan sentosa. Biarlah mereka boleh menjadi orang tua yang baik bagi anak-anaknya, yang mengajar, mendidik, membawa kehidupan anak-anaknya di dalam kasih dan pengenalan akan Engkau ya Kristus, dan anak-anaknya boleh menjadi umat-Mu yang setia. Berkatilah mereka dalam pekerjaannya, sehingga dalam pekerjaannya mereka boleh menekuni, melakukan dengan baik, dan membuahkan hasil yang indah kepada sesama, dan juga mencukupi segala kebutuhan keluarganya. Mereka Tuhan berkati. Ya Bapa, berkati juga untuk bangsa dan negara ini, khususnya para mereka yang duduk di pemerintahan, yang menata atas bangsa ini. Berkatilah dengan hikmat dan kebijaksanaan-Mu, dan juga hati yang takut akan Tuhan, supaya apa yang mereka lakukan dalam jabatan yang diberikan boleh menjadi sesuatu yang menjadi berkat bagi banyak orang, yang menata kehidupan menuju pada damai sejahtera. Khususnya pada masa-masa ini, Tuhan tolong kami, supaya bangsa kami bisa kembali bangkit dalam perekonomian, boleh kembali bangkit dalam kesetiaan dan keberanian, dan memenangkan peperangan melawan pandemi 19. Tuhan tolong setiap unsur yang ada untuk taat dan setia melakukan setiap apa yang menjadi protokol kesehatan, sehingga semuanya berjalan dengan baik dan kami di dalam kesehatan, kekuatan yang prima. Bapa, berkati juga harapan, doa, permohonan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.